Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 434. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Nagita benar-benar naik taksi ke depan perusahaan LKK Technoscience, ambisinya berkurang lebih dari setengahnya. Di depan Yelsi, Nagita menyatakan dia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, tetapi dia tidak bisa menelan nafas itu, dan dia tidak benar-benar berpikir dia bisa melakukan ini. Ketika dia benar-benar tiba di perusahaan LKK Technoscience dan akan menghadapi masalah ini, Nagita tahu betul bahwa kemungkinan untuk membahas kerjasama sangat tipis. Bahkan kesempatannya untuk bertemu Imam sangat tipis. Adapun apa yang dikatakan Ariel padanya di pagi hari, Nagita tidak bisa mempercayainya sama sekali. Hanya membeli sarapan, bisa bertemu seseorang yang mengubah takdirnya. Ini bukan serial TV. Bagaimana hal yang begitu baik bisa terjadi? Tepat ketika Nagita ragu-ragu di pintu dan tidak berani masuk, seorang wanita yang terlihat seperti sekretaris berjalan ke arahnya dan bertanya dengan sopan, "Maaf, apakah Anda Nona Nagita?" Menghadapi pertanyaan sopan ini, Nagita tercengang. Bagaimana orang ini bisa tahu namanya? Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Nagita merasa bahwa dia tidak terlalu sopan, dan dengan cepat berkata, "Ya, nama saya Nagita, tapi saya seharusnya bukan orang yang Anda cari." Sekretaris itu tersenyum dan berkata, "Jika Anda datang untuk menemui bos Imam, saya pikir saya membuat kesalahan yang benar." Nagita menelan ludah. Dia benar-benar datang untuk menemui Imam. Tetapi bagaimana pihak lain bisa tahu? "Apakah kamu yakin? Apakah kamu mencariku? Meskipun aku di sini untuk mencari bos Imam, dia mungkin tidak mengetahuinya." Nagita bertanya dengan hati-hati. Dia khawatir akan ada orang lain bernama Nagita hari ini akan datang untuk mencari bos Imam, mengakibatkan kesalahpahaman yang tidak perlu. "Seharusnya tidak ada yang salah. Tolong ikut saya. Bos Imam sudah menunggu Anda," kata sekretaris itu. Nagita masuk ke properti LKK Technoscience dengan gelisah, seolah-olah dalam mimpi. Pergi ke pintu secara langsung. Dia belum memikirkan bagaimana cara bertemu Imam, tetapi dibawa oleh seseorang yang terlalu aneh. Tiba-tiba, Nagita memikirkan apa yang terjadi pagi ini. Dia berkata bahwa selama dia melaporkan namanya, dia bisa melihat Imam. Mungkinkah dia yang mengatur masalah ini? Apakah Anda benar-benar membeli sesuatu yang dapat mengubah takdir Anda? Tapi ini tidak benar. Dia belum sempat menyebutkan namanya. Mengikuti sekretaris ke pintu kantor Imam, sekretaris itu berkata, "Saudara Imam sedang menunggu Anda di dalam. Anda masuk saja." Pada saat ini, Nagita sangat gugup. Dia belum pernah melihat pria besar setingkat Imam baginya. Ini adalah masalah yang cukup menegangkan. Dan yang lebih penting, dia memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya. Dia selalu merasa bahwa orang yang ingin ditemui bukanlah dia. Itu hanya kebetulan dalam nama. Tapi apakah itu kesalahpahaman atau tidak? Melihat Imam adalah hal yang baik. Nagita menggigit bibirnya dan berjalan ke kantor. Dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di kantor. Selain Imam, ada orang lain yang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Tetapi sangat disayangkan bahwa penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. "Apakah kamu Nagita dari perusahaan desain?" Imam bertanya pada Nagita. Nagita tampak tersanjung, karena Imam bertindak seolah-olah dia mengenalnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? "Kakak Imam, bagaimana kamu mengenalku?" Nagita bertanya dengan tidak percaya. Imam tersenyum, melirik orang di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Dia bisa mengenal Nagita. Tentu saja itu di bawah instruksi Ariel. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengenali karyawan baru di perusahaan sekecil itu? "Saya dengar Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan kami. Apakah Anda punya rencana khusus?" tanya Imam. Nagita terkejut. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperkenalkan perusahaan di depan bos Imam.
Dia tidak peduli bagaimana kesempatan ini muncul saat ini, dan dengan cepat memperkenalkan perusahaannya. Ketika Nagita memasuki kondisi kerja, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak memiliki ketidakdewasaan pendatang baru di tempat kerja, tetapi terlihat sangat dewasa, seperti seorang veteran yang telah berada di tempat kerja untuk waktu yang lama. Namun, tidak peduli seberapa sempurna rencananya, itu akan dibatasi oleh kekuatan perusahaan. Dengan LKK Technoscience, tidak ada alasan untuk bekerja sama dengan perusahaan Nagita. Saya menghargai sikap kerja Anda, tetapi bisakah Anda bekerja sama dengan saya? Saya ingin mengunjungi perusahaan Anda. Apakah nyaman bagi Anda untuk mengaturnya? Kata Imam. Ya, tentu saja. Saya yakin bos saya akan sangat senang, kata Nagita. Tidak apa-apa, itu saja untuk hari ini. Aku akan pergi ke perusahaanmu besok, dan kemudian kita akan membicarakan kerjasama secara detail, kata Imam. Nagita meninggalkan kantor sampai dia berjalan keluar dari properti LKK Technoscience, merasa seperti mimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bertemu Imam dengan begitu lancar. Apalagi Imam bisa dengan sabar mendengarkan semua materi dan persiapannya, dan akan pergi ke perusahaan besok. Ini dianggap sangat menyelamatkan muka. Bahkan jika kerja sama pada akhirnya gagal, tugasnya dapat dianggap selesai. Tuan Wibowo, apakah masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Nagita berkata pada dirinya sendiri. Pasti ada alasan mengapa masalah ini bisa berjalan begitu lancar. Dan satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan Nagita adalah Tuan Wibowo, alias Ariel. Tuan, perusahaan ini hanyalah perusahaan desain kecil. Apakah Anda yakin ingin bekerja sama dengan mereka? Di kantor, setelah Nagita pergi, Imam bertanya pada Ariel. Selama penampilan Nagita, Ariel terus menghadap jendela dari lantai ke langit-langit dan menunjukkan punggungnya, sehingga Nagita tidak mengenalnya. Ini juga yang dia lakukan dengan sengaja. Membantu Nagita hanyalah langkah sederhana. Karena takdir, dia tidak ingin Nagita berterima kasih padanya. Jadi dia tidak perlu mengekspos dirinya sendiri. Evaluasi sendiri. Perusahaan mana yang ingin kamu kunjungi? Dia sangat baik, dan tidak perlu mencapai kerjasama, kata Ariel. Dia bukan malaikat dan Tuhan yang bisa menyelamatkan dunia. Kesempatan diberikan kepada Nagita, itu tergantung apakah dia bisa memahami situasi saat ini. Ariel tidak akan hanya bercanda tentang kepentingan perusahaan LKK Technoscience. Lagi pula, dia masih memiliki lawan yang kuat untuk dihadapi. Begitu, Imam mengangguk dan berkata, ketika Nagita kembali ke perusahaan, Yelsi muncul tak lama setelah dia duduk di mejanya. Kamu kembali begitu cepat. Kamu bahkan tidak memasuki gerbang perusahaan LKK Technoscience. Jadi mengapa kamu tidak membuat laporan pengunduran diri? Yelai berkata sambil tersenyum. Menurutnya, Nagita kembali begitu cepat. Pasti gagal. Dan akhir dari kegagalan adalah keluar dari perusahaan. Laporkan kepadamu jika perlu. Saya akan pergi ke bos nanti. Nagita berkata, dengan acuh tak acuh. Yelsi berkata dengan nada menghina. Apakah kamu bercanda? Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Ingatlah untuk datang ke perusahaan besok pagi. Ada tamu yang sangat penting akan datang. Setelah Nagita selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju kantor bos. Kelopak mata Yelsi berkedut, melihat penampilan percaya diri Nagita. Mungkinkah hal ini benar-benar dilakukan olehnya? Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang pendatang baru dapat melakukan hal yang sulit seperti itu? Imam adalah seorang eksekutif senior LKK Technoscience. Bahkan jika bosnya maju sendiri, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertemu Imam. Yelai mengikuti dari dekat dan berbicara dengan Nagita. Pergi ke kantor bos bersama. Bos, saya sudah ke perusahaan LKK Technoscience, kata Nagita. Bos tidak mengangkat kepalanya dan berkata, karena masalah ini belum selesai. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Kan? Kata-kata ini mencerminkan pengetahuan diri bos. Dia tahu kemampuan perusahaannya, dan kesenjangan antara LKK Technoscience dan perusahaan besar seperti itu seperti celah. LKK Technoscience tidak mungkin mencapai kerja sama dengannya. Saya bertemu bos Imam dan menjelaskan kepadanya semua kualifikasi perusahaan yang telah disiapkan.
Saya tidak tahu apakah kerjasama tersebut dapat berhasil. Tetapi besok, dia akan datang ke perusahaan untuk memeriksa perusahaan kita secara langsung, kata Nagita. Setelah bos mendengar kata-kata ini, dia tertegun sejenak, seolah-olah dia telah membatu. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan bertanya, "Kamu, apa yang kamu bicarakan?" Besok bos LKK Technoscience akan datang ke perusahaan kita. Nagita, bisakah kamu melebih-lebihkan bualanmu? Bagaimana Imam bisa datang ke perusahaan kita? Yelsi di samping berkata dengan tidak percaya. Nagita mengangkat alisnya dan bertanya kepada Yelsi, "Mungkinkah di matamu, nilai perusahaan sangat rendah, jadi tidak layak kedatangan Imam?" Ini membuat Yelsi terdiam. Di depan bos, dia tentu saja tidak bisa mempermalukan perusahaan. Bukan begitu, tapi dia benar-benar berpikir begitu di dalam hatinya. Bersambung.